Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujiati SPD, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Kolaka Timur, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 di LPTK Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMKN 3 Kolaka Timur, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur. Terima kasih. Hormat 1, 2. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bagaimana keadaannya? Baik. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi hari ini hadir semua ya. Jadi alhamdulillah sehat semua, walaupun mungkin masih ada yang terkendala. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Harap berdiri semua. Satu, dua, tiga, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Ada yang sudah pernah mendengarnya? Sudah ya, pasti sudah pernah mendengarnya. Karena teks eksposisi itu banyak kita jumpai dalam sebuah pidato atau ceramah seseorang. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Oke, baik, silakan dipegang. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat pada
akurat. Iya, benar sekali ya. Jadi teks eksposisi itu adalah bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang pendapat seseorang yang disusun menjadi sebuah teks. Kemudian dalam teks eksposisi ini mengandung struktur. Jadi ada strukturnya. Ada yang tahu yang masuk struktur teks eksposisi? Dari judul, pernyataan umum atau tesis, argumentasi atau alasan, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Iya, benar sekali ya. Jadi ada 3 struktur dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, kemudian argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Hasmilanda coba. Menentukan topik yang akan disajikan, menentukan tujuan eksposisi, memilih data yang sesuai dengan tema, membuat kerangka karangan, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan, membuat simpulan. Oke, sudah benar. Yang lain? Yang masuk kaidah kebahasaan teks eksposisi. Lisa? Nomina dan verba dan konjungsi. Iya, jadi memakai kata kerja, pronomina, verba dan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung, ya. Jadi itu tadi adalah pengertian dari teks eksposisi, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan ya. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok belajar. Jadi bisa dibentuk, dirubah posisi duduknya jadi 4 kelompok saja ya. Sudah diserahkan ya apa itu teks eksposisi, berikut struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan. Jadi selanjutnya mungkin bisa salah satu dari kalian membacakan sebuah contoh teks eksposisi. Oke, siapa yang bisa naik untuk membacakan contoh teks eksposisi? Oke, Isma. Ya, coba dengarkan ya. Teman kalian akan membacakan sebuah contoh teks eksposisi. Upaya melestarikan lingkungan hidup. Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar membuka. Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberi dampak yang sangat besar. Tidak sedikit kerugian yang dialami, termasuk nyawa manusia. Namun, hal yang perlu dipertanyakan, apakah pengalaman tersebut sudah
untuk melihat kesalahan dalam dirinya, ataukah manusia justru merasa lebih nyaman dengan sikap menghindar dan menyelamatkan diri dengan tidak memberikan solusi yang lebih baik dan lebih tepat lagi? Banyak usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup depan. Artinya, alam dilihat sebagai ibu yang darinya manusia dapat memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, tindakan merusak lingkungan secara tidak langsung telah merusak kehidupan itu sendiri. Oke. Jadi itu tadi ya contoh teks eksposisi yang telah dibacakan oleh salah satu teman kalian. Jadi teks eksposisinya itu mempunyai gaya informasi yang mengajak ya. Kemudian penyampaian teksnya itu secara logis dan menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya bersifat objektif dan netral. Kemudian sesuai fakta. Jadi bukan dari hasil yang mengada-ada. Jadi teks eksposisi itu diambil dari sebuah kejadian nyata atau fakta yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi tentukan yang harus kalian diskusikan adalah strukturnya ya, struktur yang terkandung dalam LKPD, kemudian kaidah kebahasaannya, selanjutnya menyusun ulang gagasan yang ada dalam teksnya ya. Jadi silahkan dikerjakan, didiskusikan ya dengan kelompoknya ya.
contohnya yang mana? Kutipan teksnya tenang dan bermobilisasi, memberikan dampak berupa apa? Contoh kutipan teksnya yang ada hari, seperti itu kan? Terang. Kemudian cari kaidah pembahasannya, nah ini di dalam teks tadi kan. Nah itu cari kaidah pembahasannya yang masuk nominal apa, yang masuk nominal dan verba yang mana, konjungsi yang mana, kutipan teksnya, cari kutipan teksnya. Misalnya jamak, personal jamak, contohnya kan kata kita atau kutipan teksnya di situ ada nggak yang menyebutkan kita di situ? Itu memang harus kalimatnya atau yang lainnya. Kan ini contohnya, bilang tadi kata ganti orang, misalnya depan, dia anda kamu, ada lagi konteks di sini cari, paham? Ya, di sini saja. Kan nanti di sini di bawah. Kan nanti kan ada presentasi satu-satu baca tesis sama ini, kan? Kemudian cari kaidah bahasanya di sini. Iya, jadi 4 orang yang baca. Atau konjungsinya kan 4 orang. Kan 3 orang baca, 4 orang. Ini pandangan. Contohnya seperti yang dia cari, ada kata
Contoh paragraf eksposisi tentang ekonomi. Baik, selanjutnya silahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, silakan. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Oke, silakan. Yang lain coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Perkenalkan, nama saya Mirsyanda. Perkenalkan, nama saya Felia. Perkenalkan, nama saya Hasbanda. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang teks eksposisi berserta strukturnya yang berjudul Realita Hukum di Indonesia. Struktur yang pertama yaitu tesis. Yaitu dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindakan kejahatan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Argumentasi. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukum yang tingkatnya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seseorang maling dihajar masa hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok masa sampai tewas. Penegasan ulang. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya bagaimana proses pemanfaatannya, bagaimana menjaga kelestarian bagi proses pemanfaatan berikutnya, dan sebagainya. Untuk rakyat, berarti rakyat banyak merupakan beneficiaris utama dari setiap kegiatan produksi dan konsumsi. Rakyat menerima manfaat dan indikator pemanfaatan paling utama oleh kepentingan rakyat. Penegasan ulang. Dalam hal ini perlu pula dikemukakan bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan dengan siapa saja. Dalam arti kegiatan transaksi dapat dilakukan juga dengan non-ekonomi rakyat. Juga tidak ada pembatasan mengenai besaran jenis produk, sifat usaha, permodalan, dan sebagainya. Ekonomi rakyat tetapi inklusif dan terbuka. Walaupun demikian, sifat fundamental di atas telah pula menciptakan suatu sistem ekonomi yang terdiri dari pelaku ekonomi, mekanisme transaksi, norma dan kesepakatan yang umumnya telah Itu tadi hasil diskusi kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, apakah kalian masih bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia? Alhamdulillah ya. Jadi kalian masih bersemangat. Kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah kembali. Jadi tetap bersemangat dan senang untuk belajar bahasa Indonesia ya. Selanjutnya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, rencana kita lanjut kita untuk selanjutnya adalah menelaah kembali sebuah teks eksposisi. Kemudian kalian cari kembali kaidah kebahasaan yang terkandung di dalamnya, boleh? Boleh di dalam sebuah slide, nanti kemudian di print ya, ketik dan di print. Dan ditulis per kelompoknya untuk kegiatan nanti di rumah, belajar di rumahnya ya. Kemudian setelah pembelajaran kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, Yudika, silakan. Kesimpulannya adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Iya, baik sekali ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah teks eksposisi itu adalah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat dan padat, sehingga pembaca bisa mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian ya. Jadi itu tadi demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi mari Ibu memberi apresiasi ya untuk kelompok terbaik hari ini, yaitu jatuh pada kelompok 1. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa ya. Jadi jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, silakan kita berdoa. Baik ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.